Halo, selamat datang. Sebelum kita menyelam ke dalam cerita yang akan mengubah cara pandang ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendukung pekerjaan kami, tetapi juga memastikan Anda tidak ketinggalan setiap bagian dari penjelajahan rahasia tersembunyi ini. Ada sesuatu yang mengusik batin saya selama bertahun-tahun, sesuatu yang akhirnya saya rasa perlu untuk dibagikan di bulan Desember yang sunyi dan dingin ini. Ini bukan teori, bukan spekulasi. Ini adalah sesuatu yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri, sesuatu yang saya dengar langsung dari mulut seorang lelaki yang telah menyentuh misteri dengan tangan telanjang. Dan apa yang diungkapkannya pada malam itu, selamanya mengubah cara saya memahami kekristenan, iman, dan terutama apa artinya menjadi manusia seutuhnya. Saya telah berkelana ke banyak tempat, mengejar misteri. Saya telah mewawancarai saksi-saksi fenomena yang tak dapat dijelaskan, menggali arsip-arsip rahasia yang hanya segelintir orang yang pernah melihatnya. Namun, tidak satu pun dari penelitian saya itu yang mempersiapkan saya untuk apa yang akan diungkapkan oleh biarawan tua itu. Karena ini bukan tentang peristiwa berabad-abad yang lalu di negeri yang jauh. Ini tentang sesuatu yang sedang terjadi sekarang juga di dalam diri Anda, di dalam setiap orang yang bernapas di planet ini. Sesuatu yang begitu dekat sehingga luput dari perhatian. Sesuatu yang begitu jelas, justru karena itulah ia tetap tersembunyi. Kebanyakan orang Kristen menjalani hidup tanpa mengetahuinya. Mereka berjalan dalam kebutaan terhadap sebuah realitas yang berada tepat di depan mata, begitu dekatnya sehingga bisa disentuh jika saja mereka mengulurkan tangan, tapi mereka tidak melakukannya. Alasannya sederhana sekaligus mengerikan. Tidak ada yang memberitahu mereka bahwa ada 5 karunia ilahi, 5 kemampuan luar biasa yang diberikan pada saat kelahiran spiritual mereka, dan yang telah hilang begitu saja oleh sebagian besar umat, tanpa pernah menyadari bahwa karunia itu pernah mereka miliki. Semua ini berawal di sebuah biara yang tersembunyi di pegunungan utara Spanyol, tempat yang begitu kuno sehingga batu-batunya terasa, seperti menyimpan napas dari doa-doa yang terakumulasi selama berabad-abad. Saat itu Desember, sebuah Desember yang sangat gelap. Saya tiba di sana setelah mendapatkan petunjuk dari seorang kontak lama di Vatikan tentang seorang biarawan tua yang konon mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih disukai gereja untuk didiamkan. Saya menemukannya di sebuah sel kecil yang hanya diterangi cahaya lilin yang bergetar di setiap hembusan angin. Matanya yang terbenam di wajahnya yang diukir oleh waktu dan penyesalan bersinar dengan cahaya yang seakan bukan berasal dari dunia ini. Ketika melihat saya masuk, dia tersenyum seolah-olah telah menunggu kedatangan saya sepanjang hidupnya. Apa yang ia ceritakan selama berjam-jam berikutnya membuat darah saya seakan membeku, sekaligus menyalakan sesuatu di dalam hati yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ia bercerita tentang 5 karunia ilahi, karunia yang diberikan oleh Yesus sejarah, yang sejati, yang telah saya telusuri selama puluhan tahun melalui naskah dan kesaksian tersembunyi kepada para pengikutnya. 5 karunia yang kemudian perlahan-lahan terkubur oleh agama yang terinstitusionalisasi di bawah lapisan dogma, ritual kosong, dan ketakutan. Disinilah perjalanan kita yang sesungguhnya dimulai. Dan seperti biarawan tua itu yang menunggu kedatangan saya, mungkin cerita ini juga telah menunggu untuk menemui Anda. Karunia pertama, kata biarawan itu dengan suara serak namun tegas, sambil jari-jarinya yang bergetar menyentuh manik-manik rosario yang sudah usang, adalah karunia persepsi batin, kemampuan untuk melihat melampaui yang terlihat, untuk merasakan kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana diajarkan kepada kita. Dia menjelaskan bahwa inilah karunia pertama yang Yesus bangkitkan dalam diri murid-muridnya. Bukan mengutus mereka untuk mengkhotbahkan doktrin,
tetapi mengutus mereka untuk melihat, untuk merasakan, untuk membangkitkan fakultas tertidur yang dibawa setiap manusia. Namun sangat sedikit yang mengaktifkannya. Masalahnya, lanjutnya, sambil menatap nyala lilin yang berkedip, persepsi batin membutuhkan keheningan, membutuhkan kesendirian, membutuhkan pikiran yang dilepaskan dari kebisingan konstan yang diciptakan oleh masyarakat dan agama itu sendiri. Dan justru itulah yang tidak diizinkan oleh sistem. Dia menggambarkan bagaimana agama terorganisir mengisi ruang keheningan itu dengan upacara, kewajiban, rasa bersalah. Dan di mana ada kebisingan batin, disitulah persepsi menjadi padam. Kemudian, dia menceritakan sesuatu yang membuat saya terdiam. Selama 40 tahun kehidupan monastik, dia telah melatih keheningan absolut, bukan keheningan eksternal yang bisa dibuat-buat, tetapi keheningan jiwa. Keadaan di mana pikiran berhenti berlarian seperti kuda yang lepas kendali dan sang diri hanya ada. Dan dalam keheningan itulah, katanya, dia mulai merasakan hal-hal yang menantang segala logika. Awalnya saya pikir saya mulai kehilangan akal, akuinya dengan senyum kecil. Tapi lama-kelamaan saya paham, saya tidak menjadi gila, saya sedang bangun. Persepsi batin jelasnya bukanlah karunia supernatural dalam pengertian yang dipahami gereja. Itu adalah kemampuan alami yang telah dirancang dalam diri kita sejak awal. Kita adalah antena, katanya matanya berbinar sesaat, antena yang mampu menangkap frekuensi yang tidak dapat diproses oleh pikiran biasa, tapi antena itu pada kebanyakan orang sudah berkarat. Tertutup lapisan demi lapisan pengkondisian, ketakutan dan gangguan. Lalu saya bertanya, bagaimana seseorang bisa mendapatkan kembali karunia yang hilang ini? Jawabannya terdengar sederhana, bahkan hampir mengecewakan pada awalnya. Belajarlah untuk hadir, ujarnya. Hadir sepenuhnya di sini, saat ini. Persepsi batin hanya aktif di momen sekarang, karena hanya momen inilah yang benar-benar ada. Dia kemudian menjelaskan praktiknya, duduk dalam keheningan total setiap subuh, hanya bernapas, mengamati pikiran yang lewat tanpa mengidentifikasinya. Seperti mengamati awan yang berlalu di langit luas, dan perlahan-lahan langit pun mulai terlihat dari balik awan-awan itu. Keheningan sejati terungkap dan di sanalah persepsi mulai bangun. Dengan kesabaran, pesannya, segalanya akan berubah. Anda mulai melihat apa yang selalu ada di sana, mendengar apa yang selalu berbunyi, merasakan apa yang selalu mengelilingi Anda. Suasana di sel itu semakin hening. Saya bisa merasakan getaran dari apa yang baru saja dibagikannya, sebuah kunci yang selama ini tersembunyi di dalam kotak yang salah. Dan saat saya menatapnya, saya tahu bahwa karunia pertama ini hanyalah pintu gerbang. Setelah kita belajar untuk melihat dengan benar, kita akan membutuhkan kebijaksanaan untuk memahami apa yang kita lihat. Dan itulah yang akan membawa kita ke tepi karunia berikutnya. Karunia kedua, lanjut biarawan itu, sementara dentang lonceng biara yang dalam menandai lewatnya jam di kegelapan adalah karunia discernimento spiritual. Suaranya lebih rendah, lebih berhati-hati. Karunia ini, terangnya, berhubungan erat dengan yang pertama, tetapi melangkah lebih jauh. Bukan hanya tentang merasakan, tetapi tentang memahami apa yang dirasakan. Membedakan yang asli dari yang palsu, yang esensial dari yang dangkal, yang ilahi dari yang hanya tampak seperti ilahi. Di sini sang tua itu terdiam lama, matanya berkaca-kaca, dan saya tahu dia akan membagikan sesuatu yang menyakitkan. Gereja, akhirnya dia berkata dengan getir, kehilangan karunia ini berabad-abad yang lalu. Bukan masing-masing orang Kristen, katanya, tetapi institusi sebagai sebuah badan.
kehilangan kemampuan untuk membedakan antara bentuk dan isi, antara ritual dan roh, antara huruf dan kehidupan. Mereka berpegang teguh pada dogma dan tradisi tanpa pernah bertanya apakah itu masih valid, apakah itu masih menuntun pada pertemuan dengan yang ilahi, atau justru telah menjadi penghalang. Dia bercerita tentang krisis pribadinya sendiri, saat diskernimento menunjukkan kebenaran-kebenaran yang tidak nyaman tentang imannya, tentang struktur kuasa yang bekerja di balik fasad suci. Malam-malam gelap jiwa di mana segalanya seolah runtuh. Tetapi dari malam-malam itulah, bisiknya, lahir sebuah iman yang lebih murni, iman yang tidak lagi bergantung pada perantara. Lalu, bagaimana mengembangkan karunia yang berbahaya bagi sistem pengontrol ini? Itu lahir dari kejujuran radikal terhadap diri sendiri, jawabnya. Dari keberanian untuk mempertanyakan segalanya, terutama keyakinan yang paling kita cintai, untuk menghadapi bayangan diri sendiri. Karena hanya dia yang mengenal dirinya sendirilah yang dapat mengenali kebenaran. Jalan diskernimento, tambahnya, adalah jalan melepaskan kepastian, menerima ketidakpastian tanpa hancur karenanya. Ini tentang ruang terbuka pertanyaan, bukan ruang tertutup jawaban. Udara semakin dingin ketika dia beralih ke karunia ketiga. Di luar, salju lembut mulai turun, menyelimuti dunia dalam keheningan yang lebih pekat. Karunia ketiga, katanya, adalah karunia transmutasi batin, dan inilah mungkin yang paling disalahpahami. Agama berbicara tentang pertobatan, perubahan hidup. Tetapi kata-kata itu telah kosong makna, berubah menjadi konsep moral dan usaha kehendak. Itu bukan transmutasi, itu represi yang disamarkan sebagai kebajikan. Transmutasi sejati, tegasnya, terjadi di level yang lebih dalam. Bukan aku yang mencoba mengubah aku, tetapi pembubaran aku yang kita pikirkan diri kita, agar aku yang sebenarnya bisa muncul. Ini adalah kematian ego, konstruksi buatan yang kita buat selama bertahun-tahun untuk bertahan hidup di dunia yang menuntut kita menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dia lalu membuka ingatannya sendiri. Dia memasuki biara sebagai seorang yang ambisius dan penuh kepastian intelektual. Selama bertahun-tahun, topeng itu tetap utuh, hingga sebuah penyakit parah membaringkannya berbulan-bulan, memaksanya berhadapan dengan siapa dia sebenarnya. Yang saya temukan membuat saya sendiri ngeri, akuinya. Dia melihat kesombongan spiritualnya, kebutuhan untuk merasa superior, penggunaan agama sebagai alat untuk memuaskan ego, bukan melarutkannya. Konfrontasi brutal itu adalah awal transmutasi sesungguhnya. Proses yang dia gambarkan dalam 5 fase yang menyakitkan. Konfrontasi, pembubaran, kekosongan, kemunculan, dan integrasi. Banyak yang mengira pertobatan permukaan sebagai transmutasi sejati. Mengubah keyakinan atau perilaku bukanlah itu. Inti dari transmutasi dan suaranya bergetar penuh keyakinan adalah kematian ego. Dan ego tidak mati dengan mudah. Namun ketika kematian palsu itu akhirnya terjadi, sesuatu yang ajaib terungkap. Anda tidak dihancurkan, Anda dibebaskan. Yang mati hanyalah cangkangnya, yang muncul adalah diri sejati Anda, citra dan rupa ilahi. Duduk di sana saya memproses 2 kebenaran besar ini. Sebuah kompas batin, diskernimento, untuk menavigasi kebenaran dan sebuah proses pembaruan total, transmutasi, untuk menjadi wadah yang layak bagi kebenaran itu. Keduanya adalah pilar transformasi, tetapi sang biarawan tampaknya belum selesai. Matanya menatap saya, seakan membaca pikiran saya yang bertanya-tanya, untuk apa semua transformasi ini? Apakah hanya untuk keselamatan pribadi? Dia menghela napas, seperti mempersiapkan diri untuk melompat ke wilayah yang lebih luas.
Sebuah wilayah di mana diri yang telah ditransmutasi menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian dan bahwa peta batinnya harus diperluas hingga mencakup seluruh realitas. Lonceng biara menandai pukul 3 pagi ketika sang tua itu mulai membahas karunia keempat. Salju di luar telah mengubah dunia menjadi lukisan sunyi berwarna putih dan rasanya seluruh alam menahan napas. Karunia keempat, ujarnya, dan nada suaranya berubah, penuh dengan semacam kepedihan yang telah berdamai, adalah karunia koneksi universal. Dan inilah, percayalah, yang paling bertentangan dengan apa yang diajarkan agama terorganisir selama berabad-abad. Dia menatap saya dalam-dalam, seakan menimbang kesiapan saya. Gereja telah mengajarkan perpisahan, katanya perlahan, menciptakan tembok antara yang selamat dan yang terkutuk, antara yang beriman dan yang tidak, antara yang termasuk dan yang tidak. Semua itu adalah distorsi yang mengerikan dari kebenaran yang coba Yesus sampaikan. Karunia koneksi universal, jelasnya, adalah kemampuan untuk merasakan, bukan sekadar mempercayai, kesatuan mendasar dari segala yang ada. Perasaan terpisah yang kita alami hanyalah ilusi yang dihasilkan oleh pikiran yang terfragmentasi, oleh ego yang perlu mendefinisikan dirinya dalam oposisi. Dia kemudian berbagi pengalaman mistisnya sendiri saat batas-batas dirinya larut sepenuhnya. Tidak ada lagi biarawan di sel yang berdoa, hanya ada doa itu sendiri. Dalam momen-momen itu, katanya, dia memahami bahwa realitas tertinggi bukanlah kumpulan bagian yang terpisah, melainkan suatu keutuhan yang tak terbagi. Seperti samudra yang membentuk jutaan ombak berbeda. Ombak-ombak itu mungkin tampak individual, tetapi mereka tidak pernah berhenti menjadi air dari laut yang sama. Karunia ini, akuinya, adalah yang paling sulit dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah merasakan kesatuan dalam meditasi yang dalam, tetapi tetap menjaga kesadaran itu saat berdebat atau merasa terancam. Itulah tantangan sebenarnya. Karena itulah karunia ini membutuhkan latihan terus-menerus, katanya, sebelum membagikan teknik-teknik sederhana, namun kuat yang telah dia kembangkan selama puluhan tahun. Pengakuan dalam hati, mengakui secara diam-diam kesatuan dengan setiap orang yang ditemui, ekspansi napas, membayangkan bernapas bersama kesadaran alam semesta, dan pertanyaan radikal, bagaimana jika ini juga adalah diriku saat menghadapi konflik? Agama seharusnya menjadi penjaga karunia ini, bisiknya dengan nada sedih. Sebaliknya iman justru dijadikan alat perpecahan. Dari perang salib hingga inkuisisi, kekejaman terjadi karena manusia kehilangan kemampuan untuk merasakan bahwa yang lain adalah versi lain dari diri mereka sendiri. Karunia koneksi universal adalah vaksin terhadap segala bentuk kekerasan dan penindasan. Itulah mengapa ia secara sistematis ditekan. Dan kemudian tanpa jeda dia melangkah lebih jauh ke wilayah yang bahkan lebih membebaskan atau lebih menakutkan, tergantung dari sudut pandang mana Anda melihatnya. Karunia kelima, suaranya terdengar seperti datang dari jarak yang sangat jauh, adalah karunia kreativitas ilahi. Dan inilah mungkin yang paling berbahaya bagi sistem pengontrol, karena ia mengubah manusia menjadi rekan pencipta realitas. Wajahnya berbinar dengan penekanan. Tradisi keagamaan, katanya, sering menggambarkan manusia sebagai makhluk pasif, penerima anugerah, pelaksana kehendak Tuhan yang eksternal. Gambaran itu menyembunyikan kebenaran mendasar, bahwa setiap manusia membawa dalam dirinya percikan dari kekuatan pencipta yang melahirkan alam semesta. Ini bukan sihir dalam arti dangkal, dia cepat menambahkan. Ini adalah pemahaman mendalam bahwa pikiran, emosi, niat, kata-kata, dan tindakan kita memiliki kekuatan nyata untuk membentuk dunia yang kita alami. Dia bercerita bagaimana butuh waktu puluhan tahun baginya untuk menerima kebenaran ini setelah bertahun-tahun diajari bahwa dia bukanlah apa-apa,
bahwa segalanya bergantung pada Tuhan. Kerendahan hati yang sejati bukanlah membatalkan kekuatan kita, tetapi menyelaraskannya dengan kekuatan ilahi. Karunia ini diaktifkan, katanya, ketika kita memahami bahwa doa bukanlah permohonan pasif, melainkan kreasi aktif. Ketika kita menyadari bahwa perhatian kita adalah kekuatan yang membentuk dan kata-kata kita memiliki kuasa untuk memberkati atau menyakiti. Kebanyakan orang Kristen hidup seolah-olah mereka hanya penonton yang tak berdaya dari sebuah drama kosmik. Mereka telah kehilangan karunia ini karena diajari bahwa memilikinya adalah kesombongan. Tetapi kebenarannya, desaknya matanya membara, adalah bahwa Tuhan menginginkan mitra, bukan budak. Yesus bukan sekadar bermurah hati ketika berkata kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar darinya. Itu adalah wahyu tentang potensi sejati kita. Saya terdiam lama setelahnya. Fajar mulai menyingsing, menyapu warna emas dan merah muda di atas salju. 5 karunia telah dipaparkan, melihat, membedakan, berubah, menyatu, dan mencipta. Sebuah peta menuju potensi tertinggi manusia. Namun, di balik keagungan peta ini, sang biarawan tampaknya menyimpan satu peringatan terakhir, satu potongan kebijaksanaan yang menyatukan semuanya. Sebuah rahasia tentang tujuan dari semua pembangkitan ini, yang tanpanya seluruh perjalanan ini bisa dengan mudah tersesat ke dalam labirin baru yang lebih halus, labirin spiritualitas yang justru melayani ego. Namun, sang biarawan tidak langsung membagikan peringatan itu. Alih-alih, dia menarik napas dalam-dalam, seolah menyelam ke dalam ingatan yang lebih gelap. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui, katanya. Suaranya menjadi sangat serius. Tentang cara kerja tersembunyi gereja dalam hubungannya dengan karunia-karunia ini. Dia menjelaskan bahwa pada abad-abad pertama, kelima karunia ini diajarkan secara terbuka. Komunitas Kristen awal mengembangkan persepsi batin melalui praktik kontemplatif, mempertajam discernimento melalui pencarian kebenaran bersama, mengalami transmutasi melalui ritus inisiasi, hidup dalam koneksi universal dengan berbagi segalanya, dan menjalankan kreativitas ilahi dengan menyembuhkan dan mengubah realitas. Lalu, sesuatu berubah, ujarnya dengan getir. Ketika kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, semuanya terbalik. Karunia-karunia yang memberdayakan individu menjadi ancaman bagi struktur hierarkis yang sedang dibangun. Dia melanjutkan dengan detail yang mengerikan, bagaimana karunia-karunia itu secara sistematis ditekan, bukan dengan pernyataan terbuka, tetapi secara halus dan licik. Praktik kontemplatif diganti liturgi kaku yang memenuhi pikiran tanpa membangunkannya. Discernimento pribadi digantikan oleh ketaatan buta pada doktrin. Transmutasi sejati direduksi menjadi pertobatan dangkal yang didasari rasa takut akan neraka. Koneksi universal dihancurkan oleh dikotomi kita versus mereka. Kreativitas ilahi dimonopoli oleh hierarki yang mengklaim kuasa sakramental. Hasilnya, katanya dengan kepahitan yang tak terdiskusikan, adalah kekristenan yang dikebiri, di mana umat menjadi konsumen pasif, iman diukur dari kepatuhan, dan mukjizat seolah-olah menjadi milik masa lalu atau orang-orang suci yang langka. Yang paling tragis, kebanyakan orang Kristen tidak tahu mereka telah dilucuti. Mereka mengira versi kekristenan yang miskin itulah satu-satunya yang ada. Lalu, dia mengajukan pertanyaan yang menggantung di udara dingin sel itu. Bagaimana jika jutaan orang Kristen tiba-tiba membangkitkan karunia-karunia ini? Bagaimana jika alih-alih umat yang pasif, ada jutaan manusia dengan persepsi yang tajam, discernimento yang aktif, kemampuan transmutasi, pengalaman kesatuan universal, dan kreativitas ilahi yang beroperasi? Dia tidak menunggu jawaban saya. Tidak ada sistem pengontrol yang akan bertahan.
Tidak ada kebohongan institusional yang akan hidup di bawah discernimento kolektif. Tidak ada struktur kuasa yang akan tahan terhadap orang-orang yang tidak lagi takut karena mereka telah mati dan bangkit secara batin. Itulah sebabnya kebangkitan karunia-karunia ini bukan hanya soal pengembangan spiritual pribadi, tetapi soal pembebasan kolektif. Kemudian, barulah dia beralih ke visi yang telah disinggungnya, sebuah nubuat atau penglihatan yang didapatnya selama malam-malam doa terintensif. Ada dua masa depan yang mungkin, katanya matanya memandang jauh, melampaui dinding sel. Di masa depan pertama, kemanusiaan tetap tertidur. Materialisme, perpecahan, dan ketakutan merajalela. Teknologi digunakan untuk mengalihkan perhatian dan mengontrol. Perpisahan antara manusia menjadi semakin dalam, berujung pada sesuatu yang dia enggan jelaskan secara rinci, namun terdengar seperti kehancuran atau kemerosotan spesies kita. Di masa depan kedua, sebuah masa kritis, bukan mayoritas, tetapi persentase yang signifikan, membangunkan kelima karunia itu. Mereka bertindak seperti ragi dalam adonan, secara bertahap mengangkat kesadaran kolektif. Dia menggambarkan masyarakat yang diorganisir berdasarkan hubungan, bukan persaingan, teknologi yang selaras dengan hukum kosmik, penyembuhan penyakit yang tak terbayangkan, komunikasi yang melampaui bahasa. Aku tidak tahu masa depan mana yang akan menang, dia berbisik. Pilihannya masih terbuka. Setiap hari, setiap jam, setiap keputusan, setiap manusia sedikit mendorong timbangan ke satu sisi atau sisi lainnya. Dia menatap saya dan tatapannya seperti menusuk jiwa. Kau bertanggung jawab, katanya dengan intensitas yang tak terlupakan. Bukan hanya atas hidupmu sendiri, tetapi atas apa yang kau bawa ke dalam ladang kolektif umat manusia. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap tindakanmu menambah sesuatu ke ladang itu. Ketika kau membangkitkan karunia-karunia, yang kau tambahkan adalah cahaya. Ketika kau tetap tertidur, yang kau tambahkan adalah kegelapan. Namun, dia segera mengingatkan, ini bukan tentang merasa bersalah. Rasa bersalah adalah bentuk kelumpuhan lainnya. Ini bukan tentang merasa bersalah karena tertidur. Ini tentang merasa terpanggil untuk bangun. Rasa bersalah membuatmu menciut. Panggilan membuatmu berkembang. Dan di sini akhirnya sampailah kita pada peringatan dan pencerahan terakhir itu. Potongan kebijaksanaan yang menyatukan segalanya. Sesuatu yang mengubah perjalanan spiritual dari pencarian pribadi menjadi pelayanan universal. Sesuatu yang menjawab pertanyaan terdalam, untuk apa semua ini? Beberapa bulan setelah pertemuan kami, biarawan tua itu meninggal dunia dengan damai. Kabar itu sampai kepada saya melalui kontak yang sama. Katanya kata-kata terakhirnya adalah, tidak ada lagi perpisahan. Saya tidak akan pernah melupakannya. Matanya yang bersinar dalam remang-remang sel. Suaranya yang serak namun syarat otoritas. Salju yang turun di luar sementara di dalam membara api kebenaran yang berusaha dipadamkan agama selama berabad-abad. Dan itulah sebabnya saya membagikan semua ini kepada Anda hari ini. Bukan untuk meyakinkan, bukan untuk merekrut pengikut, hanya untuk menanam benih. Benih yang mungkin tertidur selama bertahun-tahun, atau mungkin berkecambah esok hari. Bukanlah tugas saya untuk memutuskan. Tugas saya hanyalah menanam. Apa yang Anda lakukan dengan benih ini adalah urusan Anda. Anda bisa mengabaikannya, membuangnya, melupakannya. Atau Anda bisa menyiraminya dengan perhatian, memupuknya dengan latihan, melindunginya dengan komitmen. Pilihannya ada di tangan Anda. Selalu begitu. Tetapi jika ada sesuatu dari yang saya bagikan ini yang beresonansi di dalam diri Anda, jika ada bagian dari jiwa Anda yang mengenali kebenaran ini, sekalipun pikiran Anda meragukannya, maka mungkin Desember ini adalah awal dari sesuatu yang baru.
Mungkin inilah saatnya Anda memutuskan untuk mulai membersihkan lumpur dari intan berharga itu. Anda tidak membutuhkan guru atau otoritas agama untuk memulai. Semua yang Anda butuhkan sudah ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu memutuskan untuk mencarinya. Hanya perlu mengambil langkah pertama dalam perjalanan pulang kepada diri Anda yang sebenarnya. Seperti yang dikatakan biarawan itu dengan jelas. Aku tidak bisa memberi Anda apa yang sudah Anda miliki. Tidak seorang pun bisa. Aku hanya bisa mengingatkan Anda bahwa Anda memilikinya. Sisanya adalah pekerjaan Anda, pekerjaan batin yang sunyi, sabar, yang tak akan dilihat atau dipuji siapapun. Pekerjaan yang terkadang tampak sia-sia, dan di lain waktu mengungkapkan harta karun tak terbayangkan. Pekerjaan yang berarti, karena di ujung jalan ini tidak ada hadiah eksternal yang menanti. Hadiahnya adalah jalan itu sendiri. Hadiahnya adalah menjadi diri yang sejak awal selalu dimaksudkan untuk Anda miliki. Karena itulah pesan yang dia sampaikan, yang agama lupa katakan, yang institusi lebih suka Anda abaikan. Anda adalah pewaris kerajaan, pembawa karunia ilahi, rekan pencipta realitas, ekspresi unik dan tak terulang dari misteri tak terbatas yang mendasari segala keberadaan. Bukan cacing yang menunggu belas kasihan, bukan pendosa yang memohon pengampunan, bukan budak yang menaati perintah majikan surgawi. Anda adalah anak dengan segala hak dan tanggung jawab yang menyertainya. Dan anak-anak mewarisi, anak-anak memiliki karunia orang tua mereka. Anak-anak ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Itulah pesan yang terkubur di bawah abad dogma dan ketakutan. Pesan yang disampaikan biarawan tua itu kepada saya. Pesan yang sekarang saya sampaikan kepada Anda. Jadi biarkan saya menanyakan hal ini sebagai penutup. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika karunia-karunia ini benar-benar ada? Bagaimana jika saya benar-benar memilikinya? Apa yang akan saya lakukan secara berbeda mulai sekarang? Pertanyaan itu, jika ditanyakan dengan kejujuran, bisa menjadi awal segalanya. Langkah pertama dalam perjalanan pulang. Karena karunia-karunia itu menanti Anda. Cahaya pertama belum padam. Ia hanya tersembunyi, menunggu saatnya Anda memutuskan untuk mulai membersihkan lapisan-lapisan yang mengaburkannya. Dan saat itu bisa jadi adalah sekarang. Saat inilah satu-satunya momen yang benar-benar ada. Dan dalam momen ini, segalanya mungkin, bahkan kebangkitan karunia-karunia yang Anda kira hilang selamanya. Dengarkanlah bukan pada saya, bukan pada guru eksternal manapun, tetapi pada suara sunyi yang berbicara dari kedalaman terdalam jiwa Anda. Suara yang mengenali kebenaran saat mendengarnya. Suara yang tahu, sekalipun pikiran meragukan, bahwa Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang diajarkan kepada Anda. Dengarkan suara itu, ikuti. Dan Anda akan menemukan bahwa kelima karunia itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu untuk Anda temukan.